Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Khotbah minggu ini yaitu di minggu Estomehi. Artinya, bimbinglah aku sesuai dengan janjimu. Di hari ke-61 tanggal 2 Maret 2025. Khotbah diambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Perikop Musa turun dari Gunung Sinai. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pimpinan jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungnyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Demikianlah baca firman Tuhan pada khotbah minggu ini. Sekarang mari kita lihat apa makna Kejadian pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Musa turun dari gunung Sinai. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini atau khotbah, kita melihat dulu apa ayat dalam bulan Maret selama 1 bulan ini. Nah, kita melihat ada pedoman kita dalam bulan Maret, yaitu dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah topik dalam bulan Maret, dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini menyampaikan bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus setia dan mencerminkan kebaikan dan karakter Allah, sehingga orang lain dapat melihat hal ini dan memuliakan Tuhan. Itulah makna daripada ayat 1 bulan dalam bulan Maret, memperlihatkan cahaya atau terang kepada semua orang untuk melihat perbuatan kita sesuai dengan kita sebagai pengikut Kristus. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini, yaitu dari Kejadian pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Apa makna, pesan moral dan pembelajaran daripada khotbah minggu ini? Makna daripada khotbah minggu ini yang sudah kita bacakan tadi adalah sebagai berikut. Ayat ini menggambarkan pertemuan Musa dengan Allah di Gunung Sinai setelah menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa Musa membawa pulang cahaya atau kemuliaan Allah yang terlihat pada wajahnya setelah berbicara dengan Tuhan. Muka Musa bercahaya dan Israel takut mendekati Musa. Itulah makna perikop ini. Jadi setelah Musa kembali dari membawa loh batu, 2 buah loh batu yang berisi hukum Tuhan, mukanya bercahaya. Ada penyertaan Allah pada Musa, dan bangsa Israel seolah takut melihat cahaya tersebut. Tapi Musa tetap menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, apa pesan moral daripada perikop ini? Setelah kita melihat makna, pesan moralnya adalah muka Musa berubah dan bercahaya setelah bertemu dengan Tuhan, ya, menunjukkan bahwa kita mendekatkan, bahwa ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kehidupan dan cara kita bertindak pun akan mencerminkan kehadirannya dalam diri kita. Jadi mencerminkan kehadiran Tuhan dalam diri kita, seperti Musa bercahaya mukanya dilihat oleh bangsa Israel. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan dalam diri Musa setelah menerima 2 buah loh batu berisi hukum Tuhan. Sekarang pembelajaran apa yang dapat kita lihat dari khotbah minggu ini, ya? Pertama adalah
Setelah Musa bertemu dengan Tuhan, ya, di Gunung Sinai, wajah Musa bercahaya, ya, karena dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Jadi Musa dipenuhi oleh kemuliaan Allah, mukanya bercahaya. Ada perubahan dari yang semula dengan setelah menerima hukum Tuhan. Yang kedua, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kehidupan dan cara kita bertindak pun akan mencerminkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Jadi ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka kehidupan dan cara kita bertindak pun akan mencerminkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itu sudah kita lihat contoh yang konkret seperti Musa. Dalam diri dia ditunjukkan kehadiran Allah dalam diri Musa. Pembelajaran yang ketiga adalah dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya perjanjian dan menghormati perintah-perintahnya sebagai bagian dari hubungan yang intim antara Allah dengan umatnya. Jadi Allah memikirkan pentingnya perjanjian dengan umat manusia. Maka Allah sendiri menulis 2 buah loh batu yang ditulis sebagai hukum Tuhan, yang terkenal dengan 10 hukum Taurat. Dan di sana semua disampaikan untuk perjanjian bangsa Israel agar tetap setia mengikuti hukum tersebut. Kemudian yang keempat, waktu Musa ditutupi dengan selubung di wajahnya, ini bermakna bahwa kita harus memakai, bahwa hubungan dengan Allah, ya, menciptakan perubahan yang radikal dalam diri kita. Jadi ada perubahan yang radikal apabila kita bertemu dengan Allah. Seperti Musa, mukanya diselubungi, artinya supaya dia mempunyai karakter Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mukanya diselubungi, tanda kehormatan untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah pembelajaran yang dapat kita lihat dari perikop ini. Nah, sekarang apa conclusion yang mau kita ambil sebagai kesimpulan dari khotbah ini? Pertama, kita mengajukan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pertemuan kita dengan Tuhan lebih mendalam dan penuh makna? Apa yang mau kita lakukan supaya pertemuan kita dengan Tuhan lebih mendalam dan penuh makna? Apa? Mari kita lihat. Untuk membuat pertemuan kita dengan Tuhan lebih mendalam dan penuh makna, penting untuk mendalami hubungan pribadi dengannya serta memperkuat, ya, praktek spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dari spiritualitas kita, berpengalaman dengan Tuhan. Nah, dalam iman Kristen katakan bahwa pertemuan dengan Tuhan seringkali dioptimalkan melalui doa. Itulah, pertemuan dengan Tuhan dioptimalkan melalui doa, meditasi, bacaan Alkitab,
dan persekutuan dengan komunitas dan sesama. Jadi berdoa dan pertemuan dengan komunitas, yaitu di rumah Tuhan, di gereja. Seperti khotbah pada minggu ini, perlu memberikan cahaya kepada orang, supaya cahaya kita dilihat oleh orang banyak. Perlunya mendekatkan diri dalam persekutuan, yaitu baca firman Tuhan dengan rutin. Dan juga misalnya dari kitab Mazmur yang banyak berisi doa dan pujian kepada Tuhan. Itulah cara kita. Nah, kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai panduan dalam hidup kita, dengan menunjukkan bahwa Alkitab sebagai sumber percaya. Kita dapat memperdalam penyimpanan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan, ya, dengan melalui baca firman Tuhan dan berdoa, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan tadi Mazmur mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang-Mu dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jadi sudah mengayomi kita kemanapun kita pergi, sudah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi dengan menunjukkan bahwa Alkitab sebagai sumber percaya, ya, kita dapat memperdalam perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari, ya. Jadikan, ya, pengalaman spiritual kita lebih bermakna dan menyentuh. Jadi benar-benar kita resapi perjumpaan kita dengan Tuhan. Terlihat dalam suatu pertemuan seperti mengadakan Zoom. Di sana dibahas tentang Alkitab dan juga ada yang narasumber sebagai pengkhotbah. Dan juga melalui YouTube, ya, dan TikTok, dialog agama, itu bisa memperdalam pengetahuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, karena yang dibahas adalah firman Tuhan. Sekarang masuk kita dalam pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menunjukkan, ya, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah tantangan dan kesulitan? Bagaimana cara kita menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah tantangan yang sangat berat? Bagaimana kita menunjukkannya? Menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah tantangan dan kesulitan, sangat penting sebagai orang Kristen, ya. Nah, kemudian berpegang pada iman, ya, dan pengharapan kita. Jadi iman dan pengharapan kita dapat menjadi contoh nyata dan kasih dan kebaikannya meskipun keadaan tidak mendukung, ya. Jadi cara kita untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, ya, berpegang pada
iman, dan pengharapan kita. Jadi dasarnya adalah iman. Bagaimana iman kita? Kemudian bagaimana pengharapan kita? Meskipun keadaan tidak mendukung. Dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Hal ini melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk menyelidiki iman kita. Jadi setiap kesulitan yang kita lalui itu menjadi ujian bagi iman kita. Apakah mampu menyelesaikannya? Jadi adanya iman dan pengharapan sehingga sesulit apapun tantangan yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan iman yang teguh dan pengharapan yang benar-benar apa tujuan akhir hidup kita. Jadi cara kita untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah tantangan yang kuat adalah bahwa kesulitan itu adalah kesempatan kita untuk memulihkan iman kita, walaupun sering terganggu dengan situasi atau apapun. Tapi itu adalah kesempatan kita untuk memulihkan iman kita, kekuatan kita. Dan itulah menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam situasi apapun. Jadi dalam diri kita tercipta adanya ketenangan, iman, pengharapan, ya, dan itu menunjukkan suatu kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak mendukung situasi atau banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita kuat dengan iman dan punya pengharapan, maka semua bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kita diingatkan untuk tetap bersandar pada firman-Nya. Ini yang mau kita lakukan. Jadi, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita dalam situasi yang sulit, bersandar kepada firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam Alkitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan 6. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, Ia akan menolongmu. Ia akan menyatakan kesetiaanmu seperti terang dan ketulusanmu seperti siang. Wah, inilah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam situasi sulit. Dasar kita adalah Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, serahkanlah kepadanya, ya, dan hidupmu kepada Tuhan, dan berharaplah kepadanya, Ia akan menolongmu. Bahkan dikatakan, ya, Ia akan mengatakan kesetiaanmu seperti terang. Jadi terang itu dicerminkan adanya kesetiaan kita kepada Tuhan, akan memancarkan terang kepada siapapun. Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah terang, barang siapa percaya kepadaku tidak berjalan dalam kegelapan. Dan ketulusanmu seperti siang. Jadi kesetiaan kita itu seperti terang dan ketulusan hati seperti siang. Itulah dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan 6. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Musa
ketika menghadap umatnya setelah berbicara dengan Allah. Kembali kepada Musa waktu mukanya bercahaya. Apa? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari khotbah ini? Mari kita lihat. Sikap Musa setelah berbicara dengan Allah menunjukkan ketangguhan dan keteguhan dalam memimpin umatnya. Jadi Musa menjadi tangguh kepemimpanannya. Dan setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, setelah menerima hukum Tuhan, dia semakin bersahaja dan bercahaya untuk memimpin bangsa Israel. Itu pelajaran yang bisa kita lihat. Nah, kemudian setelah menerima wahyu dan perintah dari Allah, Musa tidak hanya mengubah cara pandangnya, tetapi juga bertindak sebagai perantara antara Allah dan umatnya, menunjukkan betapa pentingnya hubungan intim. Semua ini adalah akibat daripada kepribadian Musa, kepiawaiannya yang berhubungan intim dengan Tuhan, dengan sabar. Coba kita lihat, Musa umur 80 tahun berangkat dari Mesir. Coba kita bayangkan, umur 80 tahun berkarya memimpin bangsa Israel. Ini sangat-sangat role model bagi kita apa yang dilakukan oleh Musa. Kemudian Musa ketika menghadapi umatnya mengingatkan mereka tentang kesalahan dan dosa mereka. Jadi Musa ini memang bisa mempertaruhkan dirinya akibat dosa daripada bangsa Israel. Dia rela berkorban. Bahkan kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai dengan 52 ya. 30 sampai dengan 32 dikatakan pada hari berikutnya. Nah, ini setelah dia menerima 2 loh batu. Pada hari berikutnya Musa berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa yang besar, tetapi sekarang aku akan naik kepada Tuhan. Mungkin aku dapat memperdamaikan dosa kamu. Dan Musa pulang kepada Tuhan dan berkata, inilah spesial case dari Musa yang sangat-sangat mementingkan bangsa Israel. Apa kata-katanya yang sangat mendalam dari Musa? Mari kita lihat ya. Jika engkau tidak mengampuni mereka, hapuslah namaku dari buku ya yang engkau tulis. Ini kepada Tuhan. Musa mau berkorban, bahkan menyerahkan dirinya untuk tidak diakui oleh Tuhan atau tidak ditulis namanya kalau dosa bangsa Israel tidak diampuni. Karena begitu banyak dosa bangsa itu. Pada saat dia pulang dari Gunung Sinai, mereka menyembah berhala yang dipimpin oleh Harun, di mana mereka membuat lembu, dan dari hasil emas, gelang dari semua bangsa Israel dikumpulkan, dibuatlah lembu. Sehingga Musa sangat marah pada saat itu. 2 loh batu itu langsung diretakkan dan patung itu dirobohkan. Mengingat inilah Musa, maka mengatakan dalam ayat ini, dikatakan, jika engkau
tidak mengampuni mereka, hapuslah namaku dari buku yang engkau tulis. Ini pernyataan kepada Tuhan bahwa apabila tidak mengampuni dosa bangsa Israel, dia rela untuk tidak ditulis namanya. Jadi Musa sangat bersahabat dengan Allah, sangat bersahabat dengan Tuhan. Itu yang mau kita lihat dalam perikop ini. Artinya dia mengatakan, janganlah tulis namaku kalau kau tidak mengampuni mereka. Ini benar-benar tanggung jawab moral dan spiritual kepada bangsa Israel. Inilah kelebihan daripada Musa dari seluruh pemimpin yang ada di dunia ini, dari bangsa Israel. Ini kelebihan Musa. Nah, dalam situasi ini, Musa menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan mengakui kesalahan umatnya dan berusaha untuk mendamaikan mereka dengan Allah. Inilah tanggung jawab seorang pemimpin, bertanggung jawab atas umatnya. Bagaimanakah dalam pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini? Apakah bertanggung jawab atas umatnya dan berani mengatakan kepada Tuhan, hapus namaku kalau tidak mengampuni mereka? Ini tanggung jawab yang luar biasa dari Musa. Apakah masih ada orang seperti ini, mau mempertaruhkan jiwanya demi umat? Apakah pemimpin sekarang bahkan merusak umatnya demi kepentingan dia? Mari kita lihat contoh Musa, kepemimpinan yang luar biasa. Mampu dia mendamaikan umatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jangan tulis namaku kalau memang kau tidak mau mengampuni. Wah, luar biasa Musa ini, luar biasa. Dan waktu Allah juga mengatakan bahwa bunuh semua mereka waktu menyembah berhala dan patung. Tapi Musa tetap berbicara kepada Tuhan, seolah dia memang seperti kakak beradik dengan Allah. Musa ini seperti kakak beradik. Coba dikatakan, apa kata Musa? Ya Allah, apa kata orang Mesir nantinya? Dibawa bangsanya itu untuk dimusnahkan di Gunung Sinai. Bagaimana kata mereka? Bukan main Musa ini Terus apa kata Tuhan? Oke Musa, kalau begitu kumpulkan mereka bagi dua. Yang menyembah berhala pisahkan, yang menyembah aku pisahkan. Dijalankan oleh Musa. Jadi apapun keputusan Allah bisa dirubah dengan kehadiran Musa. Tadinya harus dimusnahkan semua, tapi Musa menyampaikan kepada Allah. Maka terjadilah negosiasi dengan Tuhan Allah. Akhirnya dipisahkan. Dan mati pada waktu itu 3.000 orang. Jadi itulah kepemimpinan Musa dalam Alkitab yang sangat mendalam. Nah, dan tadi dikatakan bahwa kepemimpinan yang luar biasa, mengampuni kesalahan umatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ini contoh kepada Yesus Kristus, mau berkorban di kayu salib demi dosa-dosa daripada semua orang. Ini identik dengan Musa mempertaruhkan dirinya untuk tidak ditulis namanya di buku yang ditulis oleh Tuhan demi bangsa Israel. Ini tanggung jawab seorang pemimpin, pantas dicontoh oleh pemimpin-pemimpin gereja di dunia ini. Patut dicontoh kepemimpinan Musa yang piawai dan bertanggung jawab atas jemaat dan umatnya. Nah, kemudian ketulusan dan keberanian Musa dalam memohon pengampunan bagi umatnya menggambarkan cinta dan tanggung jawab yang tidak hanya mementingkan diri sendiri,
tetapi juga berusaha mencari jalan untuk keselamatan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itulah. Jadi dia mencari keselamatan bagi semua, bukan memikirkan dirinya sendiri. Coba kita lihat. Pada saat itu umur Musa sudah di atas 100 tahun. Karena berangkat dari Mesir, dia 80 tahun. Di perjalanan 40 tahun. Dan di Gunung Sinai mungkin sudah mencapai 120 tahun umur Musa. Pada saat dia menyatakan seperti itu kepada Tuhan. Coba. Sudah mengatakan bahwa hapus nama saya dari buku yang kau tulis, Tuhan. Seandainya Tuhan tidak mau memaafkan mereka. Luar biasa Musa, ya. Luar biasa. Nah, itulah khotbah minggu ini. Jadi pengorbanan yang benar-benar tulus membuat kita untuk menjadi eksis. Nah, kemudian pertemuan dengan Tuhan menggambarkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Ini yang menjadi harus kita jalankan setiap saat. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita? Hanya melalui doa, baca firman Tuhan, dan persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan dalam komunitas gereja. Itulah pentingnya kita pergi ke gereja untuk berjamaah bersama jemaat. Kadang-kadang ada orang yang salah kaprah. Kalau sudah berdoa di rumah, itu sudah cukup. Tidak perlu lagi dia pergi ke gereja. Ini pemikiran yang keliru, ya. Kenapa kita harus pergi ke gereja? Coba kita lihat dalam liturgis yang dibatur oleh HKBP yang sangat baik sekali. Pertama, menghadirkan Tuhan Allah dalam persekutuan tersebut. Jadi kalau Tuhan Allah hadir, pasti ada orang yang percaya, maka Tuhan Allah hadir. Kalau kita di rumah belum tentu. Kalau seandainya kita di rumah, semuanya itu dibenci oleh Allah, bagaimana bisa Allah hadir? Tapi di dalam berjamaah, ada seorang atau dua orang yang suci hatinya, Allah hadir. Sehingga dengan peran orang tersebut, kita terbawa di sana untuk diampuni. Karena dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa mengasihi secara sungguh-sungguh kepada sesama itu dapat menghapus banyak dosa. Jadi di dalam berjamaah dalam gereja, pengampunan akan dilaksanakan. Kita lihat dalam liturgis HKBP. Pertama adalah menghadirkan Tuhan Allah dalam diri kita di dalam gereja. Dan yang kedua adalah pembacaan hukum Tuhan yang diterima oleh Musa dari Allah di Gunung Sinai. Itu dibacakan hukum itu selalu setiap minggu. Dan setelah hukum Tuhan dibacakan, ada pengampunan dosa. Disinilah tidak ada lagi istilah bagi HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, Mardomu di Tanorara Petaho. Tidak ada lagi itu. Ada pengampunan dosa. Kepada siapa kita berdosa? Kepada siapa kita dendam atau bermusuhan? Kita bisa mengampuninya pada saat kita pengampunan dosa berdoa kepada Tuhan. Kemudian setelah selesai pengampunan dosa, baru diberikan firman Tuhan sebagai prakhotbah. Seperti hari ini prakhotbah, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Nasihat-nasihat. Yaitu Paulus menggambarkan bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru menunjukkan bagaimana Kristus membawa pembebasan dan transformasi yang lebih dalam bagi umatnya. Nah, jadi prakhotbah itu juga sangat penting.
Nah, di sini berubah perjanjian, ya, bahwa kedatangan Yesus Kristus itu mengubah semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat maknanya tadi, Paulus menggambarkan kontras antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu prakhotbah pada hari ini. Dan ada pesan moralnya apa? Pentingnya hidup dalam kebenaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Kristus, yang mentransformasikan hati dan pikiran kita. Nah, seperti ada pesan Tuhan Yesus, dikatakan kesimpulan daripada hukum Taurat, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatan. Itu yang disampaikan. Kemudian cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disimpulkanlah hukum Taurat itu oleh Yesus. Itulah pembaharuan yang dibuat oleh Yesus, yang menurut Paulus sangat-sangat luar biasa. Sehingga orang tidak lagi, katanya, hukum Taurat itu tidak ada yang bisa selamat kalau menjadi hukum Taurat itu yang menjadi pedoman. Tapi disempurnakan oleh Yesus. Vertikal hubungan kepada Tuhan, horizontal hubungan kepada manusia. Jadi acara dalam gereja itu sangat bagus. Tadi dikatakan prakhotbah. Setelah prakhotbah baru dilanjutkan dengan pengakuan iman. Artinya kita mengakui keberadaan daripada Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah satu pada saat pemerintahannya nanti di Sion. Setelah bumi dan sorga bersatu, hanya satu pemimpin di Sion, Raja segala raja. Jadi setelah pengakuan iman, baru masuk kita dalam khotbah. Itulah khotbah hari ini yang bisa menggambarkan pengalaman Musa dalam memimpin bangsa Israel. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, berubah mukanya dan bercahaya. Dan dia juga berani mempertarungkan dirinya demi bangsa Israel. Namanya mau dicoret dari buku catatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau mengampuni bangsa, wah ini bukan main. Nah, kemudian ibadah gereja tadi, setelah itu ditutuplah doa berkat dan menjadi berkat bagi semua orang. Jadi saat ini saya kadang-kadang heran melihat orang dalam gereja, ya. Pada saat memberikan berkat, sudah banyak orang yang keluar, tidak sempurna menerima berkat itu. Terimalah berkat itu dari Tuhan sebelum pulang. Jangan tinggalkan rumah ibadah sebelum menerima berkat Tuhan. Itulah ibadah yang di gereja HKBP, ya. Banyak saya lihat orang-orang sudah keluar, bahkan merokok. Jangan seperti itu. Tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan terimalah berkat itu sebelum kau pulang ke rumah. Karena itu disempurnakan pada saat terakhir. Di sana dikatakan bahwa nasa nani lehomi hupasahatu, naso ucatokudo. Artinya segala apa yang kita berikan itu pemberian kita, persembahan kita yang tidak pernah kita ambil lagi. Itu adalah tabungan kita yang tidak bisa kita ambil, cadangan kita itu bisa kembali. Itulah khotbah pada minggu ini. Benar-benar kita melihat peran Musa bertemu dengan Tuhan, berubah mukanya, dan ini mencerminkan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam rumah kita? Baca firman setiap pagi dan ikuti komunitas gereja, atau ada saat ini dengan teknologi yang canggih, ada Zoom di dalam meeting misalnya,
Di dalam teknologi canggih saat ini ada Zoom bersama dengan teman dan ada pemberi khotbah narasumber. Itulah cara kita untuk menghadirkan Tuhan dalam diri kita setiap saat, sehingga kita dengan iman yang kuat mampu bertahan sesulit apapun yang kita hadapi. Seperti dalam bulan Februari dikatakan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk menjalankan kasih atau karakter Tuhan dan menjala manusia, atau dalam arti lain pemberitaan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti memberitakan firman Tuhan walaupun dalam situasi yang baik atau tidak baik. Di naune manang nau naso unepe pasahat mabaritai di bagasan telasnya Roma. Itulah khotbah minggu ini. Semoga kita semua menjadi kuat dalam iman, dengan pengalaman Musa bisa kita pakai dalam kepemimpinan kita bagi pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta yang menjadi imam, untuk mencontoh Musa sebagai role model dalam kepemimpinan yang sangat bersahaja. Demikianlah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.